Udah gue beliin tuh paha ayam. Coba lu bikin yang pedes dari itu. Gini ya, gue bukannya gak mau bersyukur nih. Ini kita udah tiap hari, bos. Gini Rul, ayam itu sumber protein yang baik. Terus masaknya gampang, bener nggak? Ya benar sih. Ya udahlah, kok lain kali bawa sapi aja dah, gak usah bawa gini. Bawa sapi. Memang dasar si paling ayam satu ini ya, kayaknya anti banget gitu sama makanan lain. Tapi bener juga sih, ayam itu tuh proteinnya tinggi, ngolahnya juga gampang. Ya udah nih, aku mau kasih ke kalian resep ayam yang enak banget, pedes gurih wangi gitu. Gua jamin kalian pasti suka dah. Soalnya aku pakai irisan daun jeruk yang bikin wangi banget. Apalagi bikinnya juga gampang. Bumbu sambal yang udah halus tinggal kalian tumis aja sampai dia itu wangi. Nah kalau udah tinggal kalian masukin aja ayamnya. BTW ayamnya kurebus dulu ya. Jangan lupa dibumbui. Aduk bentar lalu masukkan daun jeruk, masak sampai dia itu wangi ya guys ya. Nah jangan lupa ya dikoreksi rasa lalu tinggal kalian sajikan aja. Dan inilah dia hasilnya. Ayam sambal daun jeruk ala Nakos yang enak, mudah, dan simple. Oke, ini nih guys. Ayam sambal daun jeruk ala Nakos. Gue yakin rasanya bakalan enak banget sih. Bismillah. Enak banget, cok. Asin gurih sama wangi dari daun jeruknya. Gue nggak bohong kan, harus cobain. Ini bener-bener enak, guys. Rul, lihat nih, gue bawa 3 barang. Ada telur, ada cabe, sama ada mie. Bejir, lengkap banget, men. Mau dibuatin apa lu? Karena nih akhir bulan, lu bikinin gua mie pedes dong. Buat angetin badan lumayan. Mie kuah pedes. Gampang, bre. Lu tunggu aja. Combo akhir bulan Anakos nih guys. Ada mie, terus ada telur dan juga cabe. Wah rasanya sih mantap banget ya. Harganya juga murah, bikinnya gampang pula. Biar makin komplit nih, kita mau pakai slice beef biar ada proteinnya guys. Kita panggang bentar ya buat ngerender lemaknya. Lanjut nih, kita mau tumis bumbu cabe yang udah kita halusin tadi sampai wangi. Terus tambahkan air ya, agak banyakan. Soalnya kita mau langsung ngerebus mie-nya dan juga bumbunya. Lalu kita masak aja sampai dia itu setengah mateng. Kalau udah, masukin nih 2 biji telur kalian, orak-arik bentar hingga dia matang. Lalu tinggal disajikan deh. Kasih topping tadi dan inilah dia hasilnya. Mie kuah pedas ala Nakos yang enak, mudah, dan simple. Nah, ini nih Pak, pesanan elu. Gua bikin mie kuah tapi kuahnya kering gara-gara pakai telur nih. Ini Akhir bulan ya, guys, spesial. Coba. Bismillah. Gimana, Pak? Enak. Enak. Wah, gua mau cobain juga dah. Bismillah. Oke guys, bikin ayam katsu tapi rendah lemak. Ya elah, gampang. Sini gue ajarin cara bikinnya. Oke guys, nih pertama-tama kita mau ngetrim ayamnya ya guys ya. Kalau ayamnya udah bersih kayak gini, kita mau potong katsu secara gini aja guys ya. Tipis-tipis gini aja guys. Bagian dalam ayamnya jangan lupa bumbunya kalian bisa pakai lada ya. Kita pakai sedikit garam, lalu sedikit kaldu ayam gini. Tinggal kalian marinasi aja. Oke, kita lanjut. Kita mau nyiapin 1 biji telur kalian ya. Tinggal kalian kocok sebentar. Lalu siapkan juga tepung panirnya guys. Nah kalau udah ayamnya tinggal kalian masukin aja ke pecahan telur tadi. Kalau udah kecampur gini masukin deh ke tepung panir. Ditekan-tekan ya guys ya. Tinggal kalian ulang aja semuanya sampai dia habis. Nih kita mau manggang ayamnya menggunakan air fryer transparan dari Miku yang punya kapasitas gede banget. Nah gede-gede gini low watt guys, jadi nggak akan nih bikin listrik kalian bengkak. Udah gitu dilengkapi touchscreen pula dengan berbagai macam preset. Inilah dia hasilnya. Ayam katsu rendah kalori ala Anakos yang enak, mudah, dan simple. Oke nih kalian lihat hasilnya guys. Dan ini pastinya rendah kalori karena nggak pakai minyak. Bismillah. Crispy, enak, lembut juga dagingnya. Dan tentunya ini lebih sehat. Tangkap nih. Wih, suplai akhir bulan cok, mantap. Yoi, bikinin makanan simple yang bergizi pakai itu ya. Hihi, bikin masakan akhir bulan yang enak, mudah, dan bergizi banget pakai Bantan. Ayo kita buat. Ya, kalian gak salah guys. Selain satset dan murah, sarden Banten mengandung banyak sekali gizi yang baik buat tubuh seperti protein, kalsium, dan vitamin. Selain itu, sarden Banten juga mudah banget diolah menjadi masakan yang enak dan juga simple. Contohnya nih, gua mau buat kangkung saus sarden yang
yang enak banget. Buatnya juga gampang, tinggal tumis aja semua bahannya menjadi satu dan tambahkan deh kuah sardennya. Nah, gampang kan? Nah, untuk lauknya aku mau buat sarden katsu yang pastinya juga simple banget guys. Tinggal kalian balur aja semua sardennya ke dalam tepung, lalu tinggal kalian goreng aja semuanya sampai dia itu mateng ya. Oh ya, jangan lupa ya, sausnya juga dibuat, lalu tinggal kalian siram aja sarden katsunya menggunakan saus yang udah kita buat tadi. Nah, gimana? Gampang kan? Inilah dia hasilnya. Kreasi masakan sarden ala anak kos yang enak, mudah, dan simple. Ya, nah ini nih Pak, masakan yang enak, mudah, dan simple dengan sarden Bantan. Nah, ini namanya sarden katsu, cobain. Kita coba guys. Bismillah. Gimana, Cok? Enak. Enak weh, mantap. Nah, ini nih guys nih. Aku mau nyobain sarden katsunya yang enak banget. Dipaduin sama kangkung. Bismillah. Aduh, Wak, aku nggak bohong. Ini enak banget. Wah, terus mantap banget. Harus cobain kalian. Guys, pangsit ayamnya udah jadi nih, woi. Pangsit gue, woi. Enak Rul, tapi kok nggak ada sausnya? Iya, Rul, kurang saus nih. Buset, Cok. Ayo udahlah gue buat. Kalau gitu ini pangsit gue simpan dulu. Awas mau kalian makan ya. Gue buat dulu dah. Emang udah paling bener sih kalau pangsit atau gorengan itu makannya pakai cocolan saus creamy. Karena itu bakalan bikin rasanya enak banget. Nah, karena gue nggak punya stok saus, gue mau bikin saus creamy yang bikinnya itu nggak sampai 5 menitan guys. Untuk kunci saus creamy yang enak dan gurih itu terletak pada cabai dan bawang putih bubuk dari desaku. Gue jamin saus kalian bakalan lebih mantul. Nah, jangan lupa ya, semua bahan tadi tinggal di blender halus selama 1 menitan aja sampai semua bahannya tercampur rata dan mengental. Kalau udah tinggal kalian sajikan aja guys. Ayo Cok, coba ini saus yang gua buat tadi. Oke, mari kicap ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, creamy pula. Jos banget. Ayo Han, coba ini, gue bikinin sausnya. Ayo. Nah ini cocok nih. Iya, idol. Bikin nasgor lah kali-kali. Udah bawa bahan nih. Nasgor nasi no nggak ada. Mending kau beli aja sana. Alah, bilang aja lu nggak bisa bikin nasi goreng. Ya buatlah sana. Nyuruh pula. Kalau lu bisa ngapain harus gua? Hah? Nah, kalau kalian pengen nasi goreng tapi nggak punya nasi sisa, mau beli mahal, dapatnya dikit, ya udah kalian coba bikin ini aja. Cuma modal rice cooker, hasilnya pasti mantul. Bikinnya simple banget, beras yang udah dicuci, tinggal kalian masukkan bumbu yang nanti bakalan gua tulis di deskripsi ya. Untuk toppingnya sesuai selera, kalau gua sih sayuran dan sosis yang dipotong. Sekalian lah tambahin telur biar makin mantul. Oh iya, jangan lupa ya kasih air lalu dimasak dalam rice cooker. Tinggal kalian touch aja deh. Sambil nunggu nih, sekalian lah bikin telur dadar biar ada proteinnya ya kan. Kalau udah, kalian ceklah nasi yang tadi lalu kalian aduk hingga merata. Dan inilah dia hasilnya. Nasi goreng rice cooker ala anak kos yang enak, mudah, dan simple. Oke nih guys, hari ini kita bikin nasi goreng rice cooker ala anak kos. Jadi buat kalian yang nggak punya nasi sisa, bikin aja dari awal kayak gini, rasanya pasti enaknya. Coba ini, lihat, bagus banget kan? Bismillah. Nasinya matang, toppingnya enak banget, ya Allah. Ini cocok banget guys buat kalian di akhir bulan. Buat ramean juga boleh banget, kalian harus cobain. Wey, Rul, mau tahu nggak? Kali ini gue bawa nila. Bosan gue makan ayam. Anak kos dari planet mana lu bisa-bisanya bosan sama ayam? Ya udah, nih mau dibuat apa? Biasanya sih digoreng, tapi bebas lah. Dih, simpel amat. Mending satuin aja sama terong gue nih. Gue bikin yang spesial, lu tunggu aja. Kalian punya ikan, taunya digoreng doang. Ya elah, bosenin banget. Coba bikin ini aja. Gampang dan enak banget. Buatnya gampang. Siapin aja bahan-bahan yang nanti bakalan aku tulis di deskripsi. Kalau udah, kalian tumis aja semua bahan yang udah diiris beserta aromatiknya sampai wangi. Lalu masukkan deh ikan nila, masak sampai dia berubah warna. Ini nih kunci lezatnya resep kali ini. Kita pakai desaku kari bubuk yang dilarutkan dengan air. Dijamin kuah ikannya makin mantul. Kalian masak ya selama 9 menit supaya ikannya empuk. Jangan lupa sama larutan santan beserta bumbu-bumbu lainnya. Aduknya pelan-pelan aja guys. Kalau udah, masukkan deh terong yang udah digoreng tadi. Masak bentar, lalu sajikan. Dan inilah dia hasilnya. Kari ikan terong ala anak kos yang enak, mudah, dan simple. Oke nih guys, ini dia kari ikan terong ala anak kos. Daripada kalian goreng, kalian bakar, coba sesekali bikin kayak gini. Lihat,
Dagingnya juicy dan empuk banget. Bismillah. Wow, jujur ya guys ya, ini kuahnya berbumbu banget, ikannya empuk, aromanya nggak amis, jadinya rasanya enak banget, kan harus cobain. Buset, HP woi. Masak ke malam nih? Hari ini libur dulu lah, Cok. Udah bayar woi. Yang simpel aja. Apaan sih? Ih, ngatur bet dah. Ya udah nanti gue bikinin sop pakai sosis sama bakso. Tunggu aja. Alah, mentang-mentang pada bayar, gue kagak dikasih libur. Tukang masak juga punya hak asasi loh, tahu nggak? Tapi ya nggak apa-apa sih, karena bahannya udah dibeliin. Ya udahlah, gue maafin. Nah, karena gue lagi super males, kali ini gue mau bikin masakan yang super simple. Rasanya enak, kuahnya ngaldu banget. Cocok nih untuk awal atau akhir bulan. Udah gitu, bahannya cuma dipotong sama direbus doang. Nah, ngerebusnya berurutan ya, biar hasilnya matang sempurna keseluruhan. Oh ya, untuk detail resepnya bakalan gua taruh di deskripsi supaya kalian bisa ngerikuk masakannya. Kalau udah, tinggal kalian masak aja semuanya sampai dia matang. Jangan lupa dibumbuin ya. Kalau udah, tinggal kalian sajikan saja. Dan inilah dia hasilnya. Sop sosis bakso ala anak kos yang enak, mudah, dan simple. Nah, ini nih Tih, bukti lu bayar makan. Nah, cobain. Kita coba ya guys, Mar Kicap. Bismillah. Bismillah. Panas. Gimana, Cok? Enak, gurih, berkuah lagi. Woi, mantap Paling ya. enak. Yo,